Oke, pada tutorial sebelumnya kita sudah belajar mengenai view, templating, dan layout. Ini ya, ada view komputer, ada view furniture, dan view dapur. Sekarang kita akan belajar mengenai controller. Oke, kita lihat lagi alur kerja MVC. Model view controller. Jadi sesuai dengan namanya, controller ini merupakan pengontrol ya. Jadi semua logika pemrograman ada di controller ini. Karena kalau view itu kan lebih ke untuk tampilan, sedangkan model itu untuk database. Nah, controller ini menentukan nanti berdasarkan request dari user. Kemudian akan diterjemahkan oleh router ini. Router ini seperti mapping ya. Jadi kalau mau ke Solo ya dia akan arahkan ke Solo, ke Jakarta ya dia akan ke Jakarta. Jadi biasanya router ini akan memanggil controller, dimana controller akan menentukan request dari user ini apakah mengambil data dari database atau hanya menampilkan ke view. Nah, semua ada logikanya ada di controller ini. Jadi sesuai dengan namanya, controller adalah controller pengendali. Oke, sekarang kita lanjut membuat controller pertama kita. Silakan ke dokumentasi laravel.com. Dokumentasi, kita ketikkan controller. Oke. Ini adalah dokumentasi dari controller, dimana untuk membuat controller menggunakan PHP Artisan, yaitu PHP Artisan make controller, kemudian diikuti nama controllernya. Kita akan coba di command prompt ya. Kita ke folder project, kemudian ketikkan di sini cmd, kita copy saja tadi PHP Artisan make controller. Nah, tapi ini kita ganti ya. Misalkan kita mau dapur controller ini ya, karena kita punya 3 view tadi, dapur, komputer, dan furniture. Jadi kita buat untuk dapur, pengontrol dapur. Kita enter. Nah, kemudian akan terbentuk sebuah kontrol baru, yaitu dengan nama dapur controller. Oke, kita langsung cek di Visual Studio Code. Ini kita close dulu semua ya. Kita ke folder app. Letak dari controller ada di app, http, kemudian controller. Ya, ini controller.php ini adalah default dari Laravel. Sedangkan yang kita barusan buat ada di dapur.controller.php. Nah, ini adalah tampilan dari controller. Kita bisa isikan semua logika untuk mengatur dapur ini di sini. Isi di sini biasanya berupa method atau bisa disebut function. Jadi controller itu sebenarnya isinya adalah kumpulan dari function-function sesuai tugas masing-masing. Ya, misalkan di sini kita punya sebuah method, kita beri nama index ya. Jadi formatnya adalah public function, kemudian nama methodnya. Jadi nama method ini tergantung fungsi tugasnya masing-masing. Misalkan kita cuman index ini cuman tidak menjalankan proses apa-apa, cuman untuk menampilkan view saja, yaitu kita tinggal return aja, return view. Jadi tugas dari method index ini cuman memanggil view. Lokasinya adalah di folder products dengan nama viewnya adalah dapur.blade.php yang ini ya. Ya, ini. Oke, kita akan memanggil ini. Kita simpan. Nah, jadi kita punya sebuah dapur controller dengan method index. Method index ini
memanggil view products dapur. Kalau kita ingat sebelumnya, kita memanggil method, kita lihat di root ya. Ini kita sebelumnya memanggil dapur langsung dari root ya. Kita akan komen dulu. Sekarang kita akan dari root ini kita akan memanggil controller dulu. Nah, controller ini yang akan memanggil view ya, logikanya seperti itu ya. Kalau sebelumnya tadi langsung, sekarang kita akan lewat controller dulu. Caranya gimana? Nah, kita akan belajar cara memanggil controller di root. Caranya hampir sama. Kita panggil URL-nya. URL ini bebas sebenarnya, tapi kita samakan saja produk dapur ya. Kita samakan produk dapur juga. Kemudian kita panggil nama controllernya. Nah, ini ada seharusnya. Nah, selesaikan dulu ya. Nah, ini adalah nama metodenya. Jadi satu route ini spesifik memanggil controller metodenya yang mana, karena di controller ini bisa lebih dari satu method. Jadi harus spesifik disebut metodenya apa. Nah, di sini kita punya satu method yaitu index, yaitulah yang akan kita panggil ya, yaitu index. Nah, jangan lupa dikasih nama, karena tadi kita sudah kasih nama dapur. Kita kasih nama juga, kita copy paste di sini. Nah, untuk memanggil dapur controller ini sebenarnya harusnya alamat lengkapnya ya, harusnya ini. Nah, harusnya seperti ini. Kita copy, harusnya. Nah, harusnya seperti ini. Tapi karena di atas kita sudah mendefinisikan use app HTTP controller dapur controller, maka kita seperti mendaftarkan dapur controller ini sehingga bisa diakses. Jadi waktu di route kita cukup menuliskan dapur controller aja. Oke. Jadi sekali lagi, sebelumnya kita memanggil dapur itu melalui route langsung menjadi dari controller baru ke view. Untuk memperjelas apa itu controller, kita analogikan kita mau pergi ke sebuah bank gitu ya, dimana di pintu masuk pasti kita bertemu dengan seorang security atau satpam, dan pasti seorang security bertanya, ada yang bisa dibantu bu, atau kak, atau pak. Kemudian kita menjawab. Nah, kita melakukan sebuah request. Oh pak, mau aktivitas di bank, mungkin kita bisa menabung, bisa KPR, bisa kartu kredit, atau pembayaran, atau apapun itu ya. Pasti kita melakukan request. Nah, seorang security ini ibarat dia yang memetakan, dia akan menunjukkan, dia akan membantu user yang melakukan request ini, dia mau ngapain. Misalkan di sebuah bank itu ada servis banyak gitu ya. Nah, misalkan mau ke ATM, atau mau menabung, atau mau apply kartu kredit, atau mungkin layanan KPR, dan lain-lainnya. Nah, fungsi-fungsi inilah yang disebut, yang dihandle oleh controller, dimana satpam ini akan menunjukkan, akan mengarahkan request dari user ini sesuai dengan kebutuhan dari user. Jika misalkan kita ambil contoh, user ini melakukan request ingin menabung ya, tentu satpam ini akan mengarahkan, oh silakan ke CS1 gitu ya. Oke. Nah, sekarang user ini ingin menabung. Nah, CS ini tentu akan mengakses database. Nah, brankas ini ibaratnya adalah database, di mana CS ini, controller ini akan melakukan create atau read atau update atau delete pada database ya, sesuai dengan request dari user.
Nah, kemudian setelah selesai controller melakukan tugasnya, maka akan memberikan respon. Responnya misalkan dalam hal menabung, mungkin CS ini akan memberikan kartu ATM kepada user dan mungkin buku tabungan tentang keuangan dari user itu. Buku tabungan dan ATM ini bisa diibaratkan sebagai view, sebagai respon dari request tadi yang diolah sama controller. Kemudian controller memberikan respon berupa tampilan atau view. Oke, jadi sekali lagi bahwa controller itu bisa memiliki banyak metode. Di contoh ini ada metode ATM, ada metode menabung, ada metode kartu kredit, ada metode KPR. Semua controller ini, semua metode ini mempunyai logika pemrograman yang berbeda, memiliki tugas yang berbeda, dan mungkin juga menghasilkan view yang berbeda juga, memberikan hasil yang berbeda juga. Jadi kita harus mendefinisikan di route itu dengan jelas ya, controllernya namanya apa, kemudian metodenya apa ya. Dari controller ini akan setelah mengolah, dia akan memberikan respon ke user, yaitu biasanya memanggil view ya, sehingga bisa dilihat oleh user respon yang dia request tadi. Baik, setelah dapur controller kita buat, kita akan buat juga untuk computer controller dan furniture controller ya. Kita langsung ke command prompt cmd, kita buat php artisan make controller computer controller ya. Kita buat juga sekaligus php artisan make controller furniture controller ini ya. Oke, jadi sebaiknya jangan langsung dari root ke view, tapi lebih baik ke controller dulu baru ke view. Oke, kita langsung ke Visual Studio Code. Nah, di sini di folder controller sudah terdapat dua controller baru, yaitu computer controller dan furniture controller. Kita akan tampilkan view sama seperti dapur controller. Kita copy saja. Tapi karena ini komputer, kita buka view-nya tentang komputer juga. Kita simpan. Kemudian untuk furniture juga sama, kita buat metode index, juga kita tampilkan view dari furniture. Nah, demikian. Kita simpan, kemudian kita ke route, kita copy saja ya. Kalau sebelumnya kita memanggil furniture langsung dari route, kita comment, kita copy URL-nya, kemudian juga furniture-nya kita ganti ya, furniture controller. Nah, saat kita menulis ini, pastikan kita definisikan di atas gini ya, use gini ya, supaya furniture controller bisa diakses. Kemudian kelasnya index sama ininya juga namanya furniture ya, kita samain saja. Kemudian demikian juga dengan yang komputer, tadi langsung dari view, sekarang kita lewat controller dulu, kita copy URL-nya, kemudian kita ganti controllernya computer controller index, dan ini komputer. Sekali lagi pastikan, karena saya pakai plugin ya, jadi bisa otomatis terdefinisi di atas ini. Nah, komputer controller.
ya. Oke, kita save. Jadi sudah terdefinisikan semua, terdaftar di root semua controller yang memanggil view. Kita coba di browser. Kita jalankan cmd lagi, kita jalankan servernya ya. Oke, sekarang kita ke browser. Nah, ini ya tampilannya ya. Jadi link tadi ada komputer, furniture, dapur. Kalau sebelumnya ini prosesnya dari root langsung ke view, tapi kalau sekarang dari root, controller, baru ke view. Jadi yang terjadi ini adalah kalau kita klik komputer akan memanggil view komputer. Nah, proses yang terjadi adalah kita buka komputer controller, di mana root ini produk komputer ini akan memanggil komputer controller dengan metode index ya. Ini adalah komputer controller dan metodenya index, di mana index ini memanggil view komputer. Demikian juga untuk furniture controller, dia akan memanggil furniture controller dengan metode index, di mana metode index ini memanggil view furniture. Dapur juga sama ya, dapur juga sama, memanggil dapur controller dengan metode index, di mana metode index ini memanggil view dapur. Oke, sekarang kita akan mencoba mengirim data dari view ke controller, kemudian dikembalikan lagi ke view. Oke, jadi nanti kita punya sebuah input untuk kita isi datanya dan kita kirim ke controller, kemudian dari controller diolah, dikembalikan lagi ke view. Oke, kita akan coba pakai furniture ya. Kita ubah dulu di furniture blade. Nah, sebelumnya cuman isinya satu, sekarang kita tambahkan form. Jadi form ini adalah untuk ya seperti formulir ya, seperti formulir untuk tempat kita mengisi, dan nanti formnya akan dikumpulkan atau dikirim. Kemudian metodenya selalu post, artinya akan mengirim. Kemudian actionnya ini adalah dikirim kemana ya. Kita tutup dulu. Nah, dikirim kemana, kita kasih label isi nama furniture ini ya. Nah, kita tutup, kemudian kita isikan inputnya. Tipenya adalah teks karena kita mau mengisikan string. Bisa juga number ya di sini atau password, tapi kita di sini pilih teks. Kemudian, nah ini yang penting adalah ini name. Name ini adalah nama, seperti nama inputan ini tuh apa yang akan diolah di controller tuh, nama ini ya, name ini. Kita berikan nama produk furniture ya, ini jangan sampai lupa, karena di name ini kita untuk mengidentifikasi, mungkin kan satu form ada banyak sekali inputan, jadi untuk membedakan inputan satu dengan yang lainnya dibedakan dengan name ini. Jadi name ini harus unik, harus beda-beda setiap input. Oke. Nah, formnya ini aja. Jadi kita punya form. Nah, kita coba jalankan dulu. Kita panggil furniture. Nah, ini ya. Ini ada isi nama furniture. Ini kita hapus dulu aja ya. Kita hapus dulu. Itu punya master. Nah, ini kita hapus aja nih. Ini ya. Nah, gini ya.
Jadi kita punya satu label, ini adalah input. Nanti kita ada yang kurang, kita tambahkan button. Jadi button ini adalah tombol aksi sebenarnya untuk mengirim biasanya. Type submit. Nah, kegunaan untuk button ini kita untuk submit, untuk mengirim ya, kirim data. Oke, kita simpan, kita jalankan. Oke, jadi kita punya label, punya input, dan button untuk mengirim data. Sekarang kita coba. Nah, ini ada untuk mengirim ya. Nah, kita kirim kemana nih form ini? Form ini akan kita kirim ke furniture juga, furniture controller. Jadi kita copy di sini. Ini saya pindah ke atas. Nah, kita mau kirim ke furniture controller juga, namun dengan method yang lain. Kalau tadi kan index itu untuk memanggil furniture aja. Sekarang kita mau kirim ke yang lain ya, karena kita mau menerima data, jadi kita tidak pakai get, tapi kita pakai post ya. URL-nya juga kita bedakan, yaitu untuk terima data ya. Jadi URL-nya adalah product furniture terima data, kontrolnya ada furniture controller, dan metodenya terima data. Kemudian kita kasih nama masih furniture, karena ini masih controller dari furniture, cuman kita spesifik terima data. Nah, jadi URL ini akan memanggil furniture controller dengan metode terima data. Oke, sekarang kita buat dulu metode terima data ini di controller. Oke, kita buat public function terima data. Nah, karena kita menerima data, jadi kita harus tambahkan request di sini. Nah, ini artinya apa? Artinya kita menyiapkan untuk menerima data. Oke. Nah, untuk menerima data gimana caranya? Kita tampung di sebuah variabel. Ya, kita kasih nama produk misalkan ya. Nah, kemudian kita tangkap kiriman tadi. Caranya adalah .request, kemudian nama request ini ya, request ini. Jadi semua form itu dengan banyak inputan itu akan ditampung di request ya, request. Nah, request ini bisa dipecah lagi, dispesifikan. Nah, karena kita tadi memberi nama produk furniture, maka kita harus tulis di sini juga kita terima form tadi dengan mungkin banyak inputan yang namanya produk furniture. Itu. Jadi nanti apapun yang kita isikan di inputan ini akan disimpan di nama produk. Oke. Kemudian kita kembalikan lagi ke view. Nah, namun kali ini kalau tadi tidak membawa data, sekarang kita akan mengirim data. Caranya adalah kita kirim associative array. Kita samakan saja namanya. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti kita akan menerima data di variabel request ini, yang mungkin sebenarnya isinya mungkin lebih dari satu ya, tapi karena di sini kita cuma mengirim di form ini cuma ada satu inputan, jadi ya request ini isinya satu inputan. Namun kita tetap harus menyebutkan secara spesifik requestnya, datanya yang mana, inputan yang mana, harus sesuai dengan yang name ini ya, karena name-nya ini adalah product furniture. Jadi kita isikan di sini product furniture.
Kemudian data tadi kita tampung di nama produk, dan nama produk ini kita kirim kembali ke view ya. Nah, sekarang kita akan menampilkan yang tadi kita isi tadi, kita akan tampilkan juga di sini. Nah, jadi kita buat if dulu. Kenapa kita buat if? Karena kalau kita buka pertama kali kan data masih kosong. Jadi untuk menjaga agar tidak tampil error, kita cek dulu apakah kita tadi kan sudah membuat nama produk ya. Kita copy saja nama produk. Apakah nama produk itu tidak kosong? Kalau tidak kosong maka kita akan menampilkan, tapi kalau kosong ya tidak usah ditampilkan ya. Nah, kalau misalkan datanya tidak kosong, kita akan menampilkan memakai H1 ya. Untuk mengakses variabel kita pakai 2 tanda kurung, curly, nama variabel ya. Nah, demikian ya. Jadi logikanya adalah kita punya form yang nanti kita berikan nama, yaitu produk furniture. Produk furniture ini akan dikirim ke, nah ini kita akan kirim ke road, kita kirim kemana, yaitu kita kirim ke sini ya. Karena kita sudah memberi nama, kita tinggal langsung pakai saja, kita kirim ke sini ya. Sini ya, kita akan kirim ke sini. Oh sebentar, jadi karena ini split ya, kita harus jangan lupa menambahkan 2 curly bracket. Nah ini ya. Jadi isian tadi, form tadi, terutama kita punya satu input yaitu produk furniture, akan kita kirim ke road furniture terima data, dimana furniture terima data ini akan mengakses controller furniture dengan metode terima data ya. Di metode di furniture controller metode terima data, kita akan menangkap request tadi, kiriman data tadi, yaitu produk furniture akan disimpan di nama produk, kemudian akan dipanggil, dikembalikan ke view dengan membawa variabel nama produk, jadi akan dikembalikan lagi. Oke, kita save, kita cek di browser. Oke, kita cek ke browser, kita panggil furniture. Nah, kita isikan di sini lemari misalkan ya, kirim data ya, timbul error. Kenapa? Karena setiap pengiriman data jadi harus menggunakan yang namanya sebuah security ya, CSRF. CSRF adalah cross-site request for query, yaitu sistem keamanan dari Laravel untuk, jadi seperti memberikan token rahasia gitu ya. Apakah ini benar-benar user yang berwenang atau bukan. Jadi dengan CSRF ini akan melindungi aplikasi kita dari user-user yang tidak berwenang ya. Jadi setiap kali kita menggunakan form, kita wajib memberikan @CSRF ya. Sekarang kita coba, kita save, kita tambahkan di sini ya. Ini adalah variabel dari controller gitu ya. Oke, jadi kita kirim data, kita menambahkan teks ini. Oke, kita save all, kita coba di browser. Gini ya.
Jadi sudah ditangkap, yang kita kirim tadi langsung ditangkap, dikembalikan ke sini lewat H1. Kita tulis lagi misalkan kasur, nah ya, kemudian meja ya. Nah, jadi ini adalah contoh pengiriman data dari controller ke view, dari view ke controller, kembalikan lagi ke view. Nah, jadi alurnya adalah pertama kita akan memanggil view, yaitu menampilkan furniture.blade dengan URL product furniture, akan memanggil controller furniture dengan method index. Ya, akan memanggil method index yaitu menampilkan view. Ya, kemudian akan tampil view seperti ini. Kemudian akan tampil view seperti ini. Kemudian kita mengisi, jika kita mengisi data di sini dan kita klik kirim data, maka form tadi, isian tadi akan dikirim ke furniture.terima-data. Nah, jadi akan dikirim ke sini ya, yaitu dengan URL product furniture terima data, function controllernya masih furniture tapi metodenya sekarang terima data. Dan perlu digarisbawahi, jika untuk pengiriman data harus menggunakan metode method post ya. Jadi kalau untuk menampilkan pakai get, tapi kalau menerima data pakai post. Kemudian untuk penamaan tadi, ini dot ini sebagai pengganti spasi ya, jadi bisa pakai dot gini. Jadi furniture titik terima data ya, ini bebas sih, namanya bebas, cuma saya seragamkan saja karena masih furniture controller, jadi awalannya kita kasih furniture tapi titik terima data ya. Kemudian di controllernya jalankan function atau method terima data. Karena menerima data jadi harus ada request. Nah, request ini terutama untuk nama produk furniture, ini adalah nama input teksnya tadi, kita simpan di nama variabel yaitu nama produk. Kemudian nama produk ini kita kirimkan ke view yaitu products.furniture, view yang sama ya, view yang sama dengan yang atas tadi, namun dengan tambahan kiriman data ya, maka hasilnya akan mengikuti yang kita ketik di sini ya. Mudah-mudahan paham. Jika ada pertanyaan bisa langsung komen. Di blade-nya juga kita tampilkan, jadi kita bentengi dengan if ya. Jadi jika folder variabel nama produk ini tidak kosong alias ada isinya, maka kita akan tampilkan ya. Untuk menampilkan variabel adalah menggunakan dua curly bracket seperti ini ya. Jadi ini untuk membentengi aja, karena kalau ini kita hapus, misalkan kita hapus ya, ini kita hapus, kita simpan, kita jalankan. Nah, dia akan error karena buat Laravel kok nama produknya tidak ada, tidak terdefinisi ya. Jadi kita harus membentengi dengan if di sini. Jadi kalau kosong ya lewatin saja, tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau ada isinya maka tampilkan di sini. Demikian. Oke, lalu apakah bisa kita mengirim ke controller lain? Bisa ya. Sekarang kita mau coba, kita mau mengirim data dari view computer blade ke furniture controller ya. Jadi pertama kita buat dulu, kita ini samakan dulu ya nama isiannya produk, jadi biar lebih umum. Jadi furniture controller nanti bisa menerima data dari view furniture maupun komputer. Jadi kita umumkan namanya produk
ya. Kita buat hal yang sama seperti furniture, kita bisa copy saja. Kita copy di sini, kita metodenya post, actionnya sama, produknya sama, cuman kita isi komputer ya. Name-nya sama ya, jadi name-nya sama antara furniture dan komputer, rutenya sama ya. Langsung kita coba saja, kita save all dan kita ke browser, kita ke refresh, kita ke komputer. Nah, ini view komputer ya, monitor komputer. Nah, kita akan kirim ke furniture controller ya. Kenapa tidak muncul? Karena di furniture controlnya kita belum sesuaikannya, kan nama isiannya tadi, nama inputnya tadi adalah produk, bukan produk furniture. Jadi kita update dulu, kita ganti dengan produk, kita samakan dengan name produk ini ya. Jadi nanti bisa menerima dari furniture blade maupun dari computer blade ya. Kita coba, kita save all, kemudian kita jalankan di browser, kita refresh dulu komputer, kita ketik monitor komputer. Nah ya, akan tampil monitor komputer di halaman view dari furniture. Jadi artinya kita mengirim data dari view komputer ya, kita kirim ke furniture controller dan ditampilkan di view furniture, maka muncul datanya seperti ini. Jadi kita bisa berkirim data antar controller sesuai dengan kebutuhan. Demikian. Saya kira ini cukup untuk pengenalan controller, yaitu controller biasanya nanti akan mengolah data ya, mengambil data dari database dan mengirimkan ke view untuk ditampilkan ke user. Jadi sebenarnya itu yang penting untuk awal-awal nih ya. Jadi silahkan diulang dulu jika yang belum ngerti. Silahkan dicoba-coba sendiri untuk pengiriman data dari controller ke view ke controller. Nanti kita akan lebih mendalami lagi tentang controller saat kita berkomunikasi dengan database. Oke, semoga paham. Jika ada yang mau bertanya, silahkan langsung di komen. Terima kasih.